melihat potensi yang sangat besar. VinFast datang ke Indonesia belum lama, Bapak Ibu, baru 1 tahun yang lalu. Kita mulai jualan pertama itu di Juli 2024. Kami brand dari Vietnam, karena masih banyak yang salah mengira bahwa VinFast itu dari China. Bukan, kami pure perusahaan otomotif dari Southeast Asia atau dari Vietnam yang dimiliki oleh VinBroty, berfokus pada ekosistem. Apa itu ekosistem kendaraan listrik? Pertama, kami punya pabrik sendiri. Itu membuktikan komitmen bahwa VinFast di Indonesia tidak coba-coba. Karena sudah banyak brand otomotif yang di sini akhirnya cabut ya, meninggalkan market Indonesia. Tapi kami membangun pabrik kami ya di Subang, luas tanah 170 hektar, itu terus akan berkembang. Ya, saat ini nanti produksi pertama ya technical trial itu akan dimulai di Desember tahun ini, mulai produksi massal di Maret tahun depan. VinFast terus menancapkan pijakan kokohnya di lanskap otomotif Indonesia. Dari Vietnam hingga Bekasi, semangat inovasi itu kini hadir di Jati Bening. Sebuah langkah strategis yang bukan sekadar membuka dealer ke-35, tetapi membuka gerbang baru bagi masa depan kendaraan listrik di tanah air. Berdiri di atas lahan 1000 meter persegi, dealer VinFast Jati Bening menjadi simbol ekosistem mobil listrik yang terintegrasi. Dari showroom modern, ruang servis, hingga stasiun pengisian daya, semuanya dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang berkelanjutan, efisien, dan penuh gaya. Inilah wujud nyata dari visi besar VinFast, membangun ekosistem otomotif dari hulu ke hilir. Sebuah sistem yang menyatukan teknologi, desain, dan nilai berkelanjutan dalam satu kesatuan yang hidup. Dari pabrik, layanan berlangganan, hingga jaringan dealer yang menjangkau pelosok negeri. VinFast tidak sekadar menjual kendaraan listrik, tetapi menghadirkan masa depan mobilitas yang lebih hijau, lebih cerdas, dan lebih dekat dengan masyarakat Indonesia. Dari VinFast Indonesia sangat istilahnya senang bisa berpartner dengan Infantia Mandiri, karena misalnya Infantia Mandiri dengan ini bukan pemain baru tapi sudah pemain lama di otomotif dan sangat kuat track record-nya tuh di penjualan B2B, fleet dan sebagainya, sehingga itu bisa menjadi istilahnya tambahan kekuatan kami untuk terus berekspansi di Indonesia gitu kan. Dan juga sekarang dijalankan oleh SMA Ivan, Pak Ibnu, istilahnya udah generasi-generasi yang melek teknologi ya dengan mobil listrik dan sebagainya, itu juga menjadi salah satu pertimbangan kami kenapa berpartner dengan Ivan Jaya. Masa yang akan datang itu automobile semua akan ada ke energi listrik. Dari segi penghematan bahan bakar jauh lebih efisien, dan untuk maintenance-nya juga jauh lebih efisien daripada mobil konvensional. Gitu. Makanya saya pilih VinFast karena dia berani memberikan untuk mencoba ke taksi yang ada sekarang itu Green SF, ya kan, itu sangat berkomitmen seperti itu untuk VinFast, karena kita tahu bagaimana untuk taksi itu 24 hour dia harus keliling, ya kan, dipastikan itu barang cukup bagus. Kalau secara teknologi menurut saya sih ya kurang lebih sama ya, bicara jaraknya dan sebagainya. Tapi yang selalu kita tekankan VinFast itu menjadi ekosistemnya, di istilahnya infrastruktur pendukungnya ya, dengan charging kita berikan free charging, jadi customer nggak perlu bayar pada saat ngecas selama 3 tahun, dan ada resale value garanti, jaminan harga jual kembali, itu yang di brand lain juga sangat jarang yang menawarkan itu gitu kan. Terus sebenarnya ada baterai subscription, itu juga memberikan benefit, orang bisa beli pilihan lebih ekonomis dan sebagainya. Jadi hal-hal itu semua yang kita tawarkan sebagai satu pembeda VinFast dibanding dengan yang lain. Kalau secara teknologi kita juga istilahnya bersaing lah dengan yang lain.
kandas dengan yang fitur-fitur yang lainnya. Tapi kita lebih menekan selalu limbah sebenarnya apa adalah ekosistemnya, di mana untuk istilah buat ekosistem itu bukan investasi yang murah. Ya, kita bicara dari pabrik, dari green, dari value, dari subscription dan sebagainya. Perlu keseriusan dan juga usaha besar untuk kita bisa menawarkan. Dan selalu itu yang kita jual sebagai pembeda. Kalau dari desain tentu memiliki ciri khas sendiri, ya. Ini dari kalau malam khususnya dari jarak jauh udah tahu itu memiliki inovasi dia karena ya itu desain uniqueness desain depannya itu yang membedakan dengan yang lain. Dan tentu kalau bicara desain ya kembali ke selera. Tetapi kalau misalnya kayak VF3 itu ya kayak blank canvas lah, orang biasanya bisa lakukan apa itu dengan modifikasi, ganti pellet dan sebagainya, itu memang sengaja kita create seperti itu supaya menjadi ya, ciri khasnya. Pengelolaan limbah baterai tentu kita ikut aturan apa yang sudah ada, ya tentu kita bekerja sama juga dengan pihak ketiga yang sudah tersertifikasi untuk pengolahan limbah baterai tersebut. Tetapi kedepannya tentu kita akan cetak hasil itu untuk pengolahan limbah itu tersendiri sesuai dengan standar yang berlaku, karena itu adalah hal yang tidak mutlak harus ada, karena ke depan kan ini baru, tapi nanti kan mungkin setelah 8 tahun, 10 tahun sudah mulai ada baterai yang harus bisa di recycle, harus mungkin yang diolah limbahnya dan sebagainya. Jadi kita harus menyiapkan itu sebaik mungkin, karena percuma kalau misalnya mobilnya bersih dan sebagainya tapi limbahnya nanti justru oleh lingkungan. Jadi itu yang menjadi fokus juga bukan hanya kami tapi saya yakin semua pemain mobil listrik